Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami kelompok 4 pada mata kuliah Matematika Diskret 1. Nah, jadi kali ini kita akan belajar materi terkait induksi matematika. Nah, baik, langsung saja menuju ke materinya. Jadi materi ini akan dibawakan oleh teman saya Brian dan juga Gunggus. Baik, kepada Brian saya persilahkan. Langsung saja ke materinya. Apa itu induksi matematika? Jadi induksi matematika adalah metode pembuktian untuk proposisi yang berkaitan dengan bilangan bulat. Ada beberapa tujuan dari induksi. Yang pertama adalah mengurangi langkah-langkah dalam pengujian bahwa semua bilangan bulat termasuk ke dalam himpunan yang benar. Dan yang kedua adalah membatasi pengujian terhadap bilangan bulat. Karena dengan adanya induksi matematika, kita tidak perlu menguji semua bilangan bulat tersebut. Selanjutnya adalah prinsip induksi matematika yang akan dijelaskan oleh Gunggus. Silakan Gunggus atas waktunya. Baik, saya akan menjelaskan tentang prinsip induksi sederhana. Dalam prinsip ini, kita hanya memerlukan dua langkah dalam pembuktiannya. Misalkan, terdapat proposisi P dalam kurung N untuk bilangan positif. Langkahnya adalah P dalam kurung 1 sama dengan benar, karena 1 adalah bilangan positif. Yang kedua, jika P dalam kurung N benar, maka P dalam kurung N ditambah 1 juga benar untuk setiap N lebih dari 1 atau sama dengan 1. Poin pertama adalah basis induksi, dan poin kedua adalah langkah induksi dalam kasus ini. Poin kedua, yaitu jika P dalam kurung N benar, maka P dalam kurung N plus 1 juga benar untuk setiap N kurang lebih dari atau sama dengan 1. Yang merupakan sebuah asumsi. Asumsi artinya belum diketahui nilai kebenarannya, sehingga poin ini berperan sebagai hipotesis induksi. Bila kedua poin menunjukkan benar setelah diuji, maka kita dapat menyimpulkan hipotesis tersebut benar, sehingga P dalam kurung N benar untuk semua bilangan bulat positif. Nah, ini ada soal nih. Contoh soalnya yaitu nomor 1. Buktikan bahwa 1 tambah 3 tambah 5 tambah seterusnya ditambah 2N kurang 1 sama dengan N pangkat 2. Yang benar untuk bilangan N adalah bilangan asli. Yang pertama ada langkah pertama yaitu P1. Untuk N sama dengan 1, maka 2 kali 1 dikurang 1 sama dengan 1. Nah, 1 itu adalah 1 pangkat 2, berarti benar. Yang kedua adalah langkah keduanya. Nah, langkah kedua ini benar untuk P dalam kurung K, maka 2K kurang 1 sama dengan K kuadrat. Nah, jika ditujukan bahwa P dalam kurung K tambah 1 itu benar, kita lihat di bawahnya. 2K kurang 1 sama dengan K2. 2K kurang 1 ditambah dalam kurung 2 dikali K tambah 1 dikurang 1 sama dengan K kuadrat ditambah 2 dalam kurung K tambah 1 dikurang 1. 2K kurang 1 ditambah 2 dalam kurung K tambah 1 dikurang 1 sama dengan K kuadrat tambah 2K tambah 1. Nah, K kuadrat tambah 2K ditambah 1 ini bisa difaktorkan sebagai K plus 1 kuadrat, yang artinya jika dimasukkan untuk PK plus 1, maka hasilnya benar. Sehingga kesimpulannya adalah karena kedua langkah terbukti benar, maka 2N kurang 1 sama dengan N kuadrat, yaitu benar untuk nilai N adalah bilangan asli. Yang kedua ada prinsip induksi yang dirampatkan. Nah, untuk N lebih dari atau sama dengan N0, di sini akan menggunakan prinsip induksi yang dirampatkan. Misalnya nih, P dalam kurung N bernilai benar untuk semua bilangan bulat N lebih dari atau sama dengan N0, maka langkah pengujiannya adalah yang pertama ada jika P dalam kurung N adalah benar. Yang kedua, jika P dalam kurung N benar, maka Pn plus 1 juga benar untuk setiap N lebih dari atau sama dengan 1. Yang dimana langkah pengujiannya itu serupa dengan prinsip induksi sederhana. Prinsip induksi yang dirampatkan banyak digunakan dalam pembuktian pertidaksamaan seperti A kurang dari atau sama dengan B, sehingga A plus C kurang dari atau sama dengan B plus C. Yang kedua ada A kurang dari atau sama dengan B, yang sehingga K dikali A kurang dari atau sama dengan K dikali B. Yang terakhir, jika A kurang dari atau sama dengan B, dan B kurang dari atau sama dengan C, maka A kurang dari atau sama dengan C. Nah, kita langsung ke contoh soal.
Nah, soalnya adalah buktikan bahwa n pangkat 2 kurang dari atau sama dengan 2 pangkat n untuk setiap n lebih dari atau sama dengan 4. Langkah pertamanya adalah kita buktikan untuk n sama dengan 4. 4 pangkat 2 sama dengan kurang dari atau sama dengan 2 pangkat 4, yang dimana 4 pangkat 2 itu nilainya 16 dan 2 pangkat 4 nilainya juga 16, berarti untuk n sama dengan 4 bernilai benar. Langkah keduanya ada pernyataan benar untuk n sama dengan k, maka k pangkat 2 kurang dari atau sama dengan 2 pangkat k. Untuk pembuktiannya itu sendiri yaitu k plus 1 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat k ditambah 1. Nah, k tambah 1 pangkat 2 sendiri adalah k kuadrat ditambah 2k ditambah 1, yang dimana nanti k pangkat 2 nya itu kita konversikan menjadi 2 pangkat k, yang dimana nanti juga sama dengan ini langsung menjadi pertidaksamaan, yaitu kurang dari atau sama dengan, sehingga nanti jadinya 2 pangkat k ditambah 2k ditambah 1, yang dimana kita bisa konversikan juga menjadi 2 pangkat k ditambah 2 pangkat k, dengan kata lain 2 dikali 2 pangkat k, yang akhirnya menjadi 2 pangkat k ditambah 1, sehingga k tambah 1 pangkat 2 kurang dari atau sama dengan 2 pangkat k tambah 1. Jadi n pangkat 2 kurang dari atau sama dengan 2 pangkat n bernilai benar untuk setiap n lebih dari atau sama dengan 4. Yang ketiga ada prinsip induksi kuat. Prinsip induksi kuat adalah prinsip yang memberikan lebih dari satu hipotesis pada bagian asumsi pada langkah kedua. Ini diperlukan untuk memperkuat pembuktian suatu proposisi. Misalnya nih, P dalam kurung n bernilai benar untuk semua bilangan bulat n lebih dari atau sama dengan n pangkat 0. Nah, langkah pertamanya P dalam kurung n 0 sama dengan benar, dan langkah keduanya P dalam kurung N0, P dalam kurung N0 tambah 1, dan seterusnya sampai P dalam kurung N bernilai benar. Maka P dalam kurung N tambah 1 juga benar untuk semua nilai N lebih dari atau sama dengan N0. Oke, kita lanjut ke contoh soal terakhir. Yang soalnya adalah untuk menyelesaikan suatu puzzle dengan N potongan dibutuhkan N kurang 1 langkah. Misalnya ada P dalam kurung N, untuk menyelesaikan puzzle dengan N potongan diperlukan N-1 langkah. Langkah pertamanya adalah ketika N sama dengan 1 dikurang 1 sama dengan 0. Untuk satu potongan puzzle tidak dibutuhkan langkah atau 0 langkah, karena puzzle-nya ada 1. Yang kedua, buktikan benar untuk P dalam kurung 1, P dalam kurung 2, dan seterusnya hingga P dalam kurung N. Yang artinya dengan N0, 1, 2, 3, dan seterusnya hingga N diperlukan N-1 langkah penyelesaian puzzle, yang akan ditunjukkan bahwa N plus 1 potongan memerlukan N langkah untuk menyelesaikan puzzle. Bagi N plus 1 potongan menjadi dua bagian, yaitu N1 dan N2, sehingga N plus 1 sama dengan N1 ditambah N2. Nah, berdasarkan hipotesis yang diperlukan, yaitu N-1 langkah, sehingga untuk N1 potongan diperlukan N1 kurang 1 langkah, dan untuk N2 potongan ya diperlukan N2 dikurang 2 langkah. Dan langkah terakhir untuk menyatukan N plus 1 dan N1 dan N2 diperoleh sebagai berikut. Dalam kurung N1 kurang 1 ditambah dalam kurung N2 min 1 ditambah 1 sama dengan N1 dikurang N2 dalam kurung dikurang 2 ditambah 1 sama dengan N plus 1 dikurang 1 sama dengan N. Nah, jadi P dalam kurung N tambah 1 benar untuk semua nilai N lebih dari atau sama dengan 1. Kesimpulannya adalah karena kedua langkah terbukti benar, maka untuk menyelesaikan suatu puzzle dengan N potongan dibutuhkan N-1 langkah adalah benar. Bagaimana teman-teman? Cukup jelas bukan penjelasan dari Dunggus dan juga Brian? Nah, baik, sekian yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat, dan saya mewakili teman-teman kelompok saya mengucapkan terima kasih.